Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyarul muslimin, Bapak Ibu, mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah seluruhnya, baik yang zahir, yang tampak maupun nikmat yang batin seperti keimanan. Mudah-mudahan Allah kekalkan iman kita, bisa kita pulang nanti kembali membawa iman dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang paling dijaga Nabi, tak pernah ditinggalkan. Tapi oleh Imam Syafi'i disebut dengan sunnah muakkad. Kalau Imam Hanafi menyebutnya wajib. Ya, sebahagian ulama Syafi'i juga mengatakan amalan ini wajib bagi Nabi, bagi kita sunnah muakkad. Itulah yang kita kenal dengan sholat tahajud. Walaupun bagi kita sunnah muakkad, bagi Rasul itu wajib dan tak pernah ditinggalkan beliau. Sejak Al-Quran turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian turun ayat yang berkaitan dengan sholat tahajud, termasuk awal-awal kali pertama turun, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laili illa qalila, berdirilah kau di tengah malam kecuali sedikit. Jadi hampir setiap malam berjam-jam Nabi itu sholat kecuali sedikit waktu. Kata Allah, nisfahu awil qasbin qalila, ya separuh malam atau kurangi sedikit dari itu. Jadi kalau malam itu sejak jam 7, sejak maghrib, jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, itu sudah hampir 9 jam. Maka kalau kita hitung-hitung, Nabi itu sholat hampir 4 jaman berarti. Ya. Audit alaihi warahmatullahi Quran antara kita atau tambah sedikit. Ya. Dan kemudian bacalah Al-Quran yang diwahyukan itu dengan tartil. Nah, kenapa tahajud ini diwajibkan bagi Nabi? Pertama kali, sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi sebelum 5 waktu adalah sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini, kata ulama, di ayat berikutnya ada penjelasan, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, karena kami ingin menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Karena Quran mau diturunkan banyak ke Nabi Muhammad, maka beliau harus menjadi spiritual yang sangat dalam, harus kuat dia, harus tahan dari Quran. Untuk membuat spiritual kita, rohani kita kuat, tajam, memang harus tahajud, tidak bisa tidak. Nah, ini disebut ulama, makanya Nabi SAW tidak bisa meninggalkan tahajud itu. Apalagi di awal-awal Al-Quran mau diturunkan. Ya. Inna nasyi'ata al-laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, lebih menguatkan jiwa, lebih buat jiwa kuat, kokoh. Ya, asyaddu wat'a, buat jiwa kuat, dan bacaan itu akan lebih berkesan. Nah, ini membuat ulama menyimpulkan bahwa tahajud itu benar-benar bisa menjadi amalan yang sangat membantu untuk membuka hijab, menguatkan rohani kita, menajamkan kebetulan. Tidak ada orang soleh sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW sampai akhir zaman kecuali mereka adalah orang-orang yang rajin bangun malam. Itu ciri-ciri orang soleh. Apalagi para nabi, para wali tidak pernah meninggalkannya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, tahajud ini dijadikan Allah sebagai ciri khas bagi orang-orang yang takwa. Kalau misalnya ciri wali itu dikatakan Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu, para kekasih itu, mereka tidak pernah bersedih dan gundah gulana.
Kemudian Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu selalu beriman dan selalu bertakwa. Nah, ciri wali Allah itu selalu beriman, selalu bertakwa. Dan ciri orang bertakwa di sini, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang-orang bertakwa akan berada di surga. Ciri mereka apa? Yang pertama, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Nah, ini juga ciri yang pertama. Ini disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17. Dan ciri yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Baru di waktu sahur menjelang subuh mereka mohon ampun istighfar. Maka sangat dianjurkan kita mohon ampun istighfar di waktu sahur, ya, menjelang subuh. Apalagi diakhirkan sahur pada masa kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ayat lagi dalam Quran yang disebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam hendaklah kalian bangun bertahajud nafilatan lak. Nah, di sinilah ulama fikih mengatakan tahajud itu sunnah muakkad. Karena dalam ayat ini disebut tahajud itu nafilatan lak. Amalan nafilah tambahan. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan. Nah, itu pula. Makanya Imam Nabi nyebut amalan ini wajib bagi Nabi, yang lainnya ada yang diajarnya fardu. Nah, sebagian ulama Syafi'i pun begitu, bagi Nabi wajib. Salat witir itu Nabi wajib, tak pernah ditinggal. Tapi bagi kita itu sunnah muakkad. Ya. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk apa kita rajin tahajud? Allah sebenarnya ketika kita sudah rajin tahajud, mudah bangun malam itu salah satu ciri khas bahwa sesungguhnya Allah mau memuliakan kita. Ya, mahmuda, maqaman mahmuda. Sesungguhnya Allah mau menempatkan kita di tempat maqam, di tempat kedudukan yang terpuji. Itulah yang kita sebut tadi bahwa sesungguhnya orang-orang yang terpuji yang mulia itu tidak bisa memang dicirikan khas rajin sholat tahajud. Itulah salah satunya kenapa sholat ini menjadi sholat andalan. Maka dalam ayat hadis tentang tahajud ini pun ada khusus. Nabi mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailah ila sama. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita turun setiap hari ke langit dunia. Langit dunia inilah tempat Baitul Izzah, tempat Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz. Ya. Hina yabqa sulusul lail akhir. Ya, Allah Taala turun di malam sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, "Mayyad'uni." Siapa yang mau berdoa kepadaku, fastajib. Aku akan mengabulkannya. Mayyas'alni. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan beri. Mayyastawiruni falfirlah. Barang siapa yang mohon ampun, pasti aku ampuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memahami hadis ini, Allah turun ke langit dunia. Ini kata Ibnu Hajar, sebahagian orang ini berbeda pendapat. Ada pemahaman yang menyimpang. Mereka menganggap Allah itu turun seperti berbisik. Ini kaum musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan dipahami Allah itu turun kayak Superman, kalau kita bukan begitu. Jadi dia kecil, ya, tidak begitu. Maka ulama salaf mengatakan ya biarin aja gitu, nggak usah dipahami, nggak bisa kita paham. Itu kebanyakan ulama salaf gitu. Tapi ulama-ulama mutakhirin seperti Baydhawi, dikutip Ibnu Hajar Asqalani dalam tafsirnya dia katakan, yang dimaksud turun di situ takwilnya adalah turun rahmat Allah. Ya. Jadi di sepertiga malam terakhir itu rahmat Allah turun. Kalau kita hitung malam ini kan ada sepertiga malam pertama jam berapa? Jam 6 sampai jam 7, 8, 9, 3 jam kan? Atau lebih dikit. 10, 11, 12 sepertiga malam kedua, 1, 2, 3 sepertiga malam ketiga sampai ke-4. Jam 4 sudah masuk subuh. Nah, berarti kurang-kurang 15 menit untuk dibagi yang satu itu tadi. Sehingga kita memahami sepertiga malam terakhir itu sekitar jam 1 lah. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 lah. Nah, itulah sepertiga malam terakhir.
Maka disitulah nanti sebenarnya kalaupun kita mau mencari Lailatul Qadar, puncaknya kata ulama ini seperti malam terakhir bagi ulama. Itulah puncak Lailatul Qadar. Walaupun nanti sebahagian besar ulama Lailatul Qadar itu ya sejak malam, sejak maghrib. Jika kita pun dari maghrib sampai isya sudah dapatnya itu di malam ganjil itu. Karena itu sudah masuk sepertiga malam pertama. Tapi puncaknya sepertiga malam terakhir, biasanya jam 2, jam 1, jam 2 gitu. Kata ulama-ulama kita. Nah, yang dimaksud dengan turun di sini rahmatnya, kata Imam Baidawi. Imam Malik mengatakan yang turun ini urusan Allah. Kenapa disebut turun di sini rahmatnya? Karena memang di ujung hadis itu kan disebut siapa yang mau minta, siapa berdoa, silakan, aku akan kabulkan. Siapa yang minta, aku akan kasih. Nah, ketika Allah memberi, meminta, mengasihi orang-orang meminta dan mengampuni orang-orang minta ampun, itu kan rahmatnya. Nah, itu rahmatnya. Maka ditakwil oleh sebagian ulama haram. Ya. Oh, itu rahmatnya turun. Ibnu Hajar setuju dengan pendapat Imam Nawawi ini bahwa yang turun itu bukan jatnya. Kalau jatnya meliputi segalanya. Allah itu tidak punya sifat turun naik, tidak bersifat turun naik jatnya. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Al-Ghazali mentawil lebih unik lagi tawilan Al-Ghazali karena beliau belum paham, berkualitas tinggi dalam. Apa yang dimaksud dengan turun Allah turun ke langit dunia? Ini perlu kita buktikan kata-kata Imam Ghazali. Di waktu sepertiga malam terakhir, itu waktunya hening, waktunya kita ibadah paling khusyuk. Tahu kenapa paling khusyuk? Karena hijab-hijab gaib Allah itu dibuka, sehingga hijab kita hanya ada di diri kita, hijab hawa nafsu, akal dan seterusnya. Jadi hijab-hijab alam malakut, alam jabarut itu dibuka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, terasa sangat khusyuk. Dan saking khusyuknya nanti kita akan mendapatkan makam spiritual. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Sehingga nanti kita bisa merasakan. Ketika kita sholat, kita merasakan, kita pandang pakai rasa kita, pakai ruh kita, ternyata yang menggerakkan kita sholat ini adalah Allah. Khusyuk, nikmat. Itulah dimaksud Allah turun ke langit dunia. Jadi nyata betul-betul Allah itu kita lihat pakai mata hati kita, dia benar-benar menggerakkan jasad kita. Itulah dimaksud turun ke langit dunia. Terbuka hijab, kita terasa. Ini Al-Ghazali mentakwilkannya secara spiritual, ya. Dan ini nyata dan bisa kita buktikan. Apabila kita rajin mengasah hati, apalagi kita berspiritual dalam, kita akan merasa. Karena dulu pernah saya sebut dalam kajian, jasad kita ini Bu, Pak, ini kayak sangkar nih, kayak jasad saya ini. Ini jasad saya ini siapa saja bisa mengendalikannya. Kalau masuk jin mengendalikan, wah, ada kerasukan. Nah, kalau lagi marah saya, dipinjam orang, besar pinjam mobil, tiba-tiba saya marah, emosi, wah, merah saya, setan mengendalikan. Mengendalikan saya setan. Ketika masalah kecil, marahnya tidak karena Allah. Ya. Nah, ketika lihat cewek cakep, cewek cakep, buning banget, dia belum pernah lihat gini. Siapa yang mengendalikan? Hawa nafsu. Jadi jasad ini bisa setan mengendalikan, bisa jin, bisa hawa nafsu, dan bisa mengambil alih diri kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu diturunkan wahyu, Nabi nggak bisa ngapa-ngapain. Turun wahyu, dia mengendali Allah jasad Nabi itu. Nabi nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang seperti geberiti lonceng. Dia ambil kendali oleh Allah. Wama ramaita, bukan kau yang memanah-manah, tapi memanah karena diambil kendali. Nah, di dalam ilmu spiritual Islam, kapan Allah mau mengambil kendali jasad kita ini? Kapan dia mau mengambil kendali? Apabila kalau kita kosongkan selain daripada Allah. Karena Allah itu Maha Pencemburu, dia tidak mau disekutukan dengan apapun. Kalau masih ada 1% selain Allah dalam kalbu kita, Allah tidak akan hadir, tidak akan nyata, tidak akan ambil kendali. Dari mana tahu kita? Nabi SAW sering diambil kendali oleh Allah. Perhatikan doa Nabi yang sering dibaca oleh Nabi pagi sore dan diajarkannya kepada Fatimah. Apa kata Nabi SAW doanya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, arisni, bantulah aku, aslih li sya'ani kullah,
perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Bantu aku perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan berikan aku kepada akunya aku. Jangan jadikan mengendalikan diriku aku. Walau sesaat, abadan. Hadis lain abadan. Jadi Nabi itu tidak mau yang mengendalikan dirinya adalah egonya, keakuannya, tapi dia selalu ingin yang mengendalikan dirinya adalah Allah. Maka wama yantiqu anil hawa, apa yang dinutuk dikata-katakan Nabi tidak dipakai hawa nafsu, tapi perintah Allah. Dari Allah, dari kalbunya, dari nuraninya, lalu diucapkannya. Tidak dari hawa nafsunya. Itulah tingkat para nabi, para wali. Para wali, kata Syekh Al-Jilani, mereka itu seperti di penjara, tidak punya keinginan. Jadi menjadi wali itu kita hilang, kosong, gak ada keinginan. Yang ada hanya keinginan mereka, apa yang diinginkan Allah, itulah keinginan mereka. Itulah yang disebut dengan wali kekasih. Kenapa? Karena yang diinginkan Allah itu yang kita inginkan. Yang tak diinginkan Allah, tak kita inginkan. Maka kita tidak punya keinginan lagi. Itulah spiritual paling tinggi. Dan untuk mencapai itu memang kita harus rajin tahajud. Zikir kosong. Kosongkan hati kita. Selain Allah, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau ya Allah, Engkau yang ada ya Allah. Engkau. Sehingga kita merasa kita diri kita tidak ada. Binasa hancur. Yang ada hanya Allah. Nah, begitu yang ada hanya Allah, barulah kita merasa tangan kita, kaki kita yang bergerak, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada teman si Ustaz besar, dia rajin tahajud, dia bilang, Ustaz, bang kalau tahajud kadang-kadang bergerak sendiri teman-teman. Kenapa gitu begitu? Gak tahu dia bergerak sendiri tangannya. Itu adalah ruhnya, karena dia sudah terlatih bergerak. Nanti ruhnya gerak sendiri, ya. Tanpa kita suruh, patah saja. Itu gerakan ruh. Bukan gerakan setan, bukan gerakan hantu. Kalau gerakan setan di sini itu kasar. Orang bukan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga kita menjadi orang-orang yang terjaga imannya dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.